Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya Pendeta Arif. Kita bertemu kembali bersama dalam Saat Teduh Pagi, Kamis 22 Juli 2021. Sejenak dalam Saat Teduh kita, mari kita merenungkan siap ditegur dan dihajar. Yesaya 57 ayat yang ke-17 akan menjadi bacaan kita saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, mengawali pagi kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat saat teduh pagi kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam membaca firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-17 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan, Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara Tuhan untuk menggenapkan atau menggenapi daripada sebuah rencananya dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita, tak mudah untuk kemudian kita mengerti. Ada kalanya harus kemudian mengalami sebuah proses, ada mengalami teguran, menghadapi ganjaran oleh tangan kasih Tuhan. Proses dan teguran hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah. Bisa sebuah keadaan yang krisis, bisa krisis keuangan, bahkan ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, dalam hal ini bukan berarti bahwa Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena ia menyadari kita sudah berjalan melenceng dari sebuah rencananya. Saudara-saudara, saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih yang sakit. Tetapi semua ini mendatangkan sebuah kebaikan bagi kita. Kenapa? Sebab Tuhan itu menghajar seperti dalam bacaan kita. Menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 6 ya. Adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tak bisa diatur dengan cara yang halus, ia pasti akan menegur keras. Kalau perlu kemudian dia harus dihajar. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus kemudian menahan tangis di dalam hatinya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena dia tidak menginginkan kita, kemudian kita binasa. Di balik daripada teguran dan hajaran Tuhan, ada sebuah rencana yang terbaik supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang hendak kelak memiliki hidup di dalam kerajaan surga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan dalam menegur dan menghajar supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 8 sangat jelas mengatakan itu. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel dalam bacaan kita tadi. Umat pilihannya. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Mereka telah menimbulkan sakit hati dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu Tuhan mengatakan, Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat 21 jelas mengatakan seperti itu. Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya, yaitu malapetaka. Saudara-saudara, rupanya teguran dan hajaran Tuhan itu sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Rencana yang baik untuk kita. Tuhan menghajar kita karena dia menyayangi kita.
Tuhan menghajar kita karena Dia ingin kita berubah. Mari kita menjalani hidup ini, dan ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan lihat sebagai sebuah kesusahan, tetapi lihat itu sebagai sebuah proses yang Tuhan mau bentuk pada diri kita. Supaya apa? Supaya saudara-saudara, hidup kita ada dalam rencana Tuhan ketika kita masih bisa ditegur. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk firman yang kami boleh bersama-sama dengarkan. Kami mau dihajar oleh Tuhan. Kami mau diperbaiki oleh Tuhan ketika kami berjalan dalam jalan yang salah. Ingatkan kami Tuhan supaya kami berada pada jalan yang benar. Bapa dalam surga, kami akan melalui hari ini. Tuntunan Roh Kudus terus kami harapkan. Kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan, dalam pemulihan yang ada di rumah sakit keluarga Pak Ferry, yang saat ini sementara bergumul karena sementara perawatan di rumah sakit Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dalam bergumul ini. Bapa dalam surga, kami pun yang beraktivitas berkati kami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian waktu teduh kita saat ini. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sementara dalam perawatan, terus semangat, Tuhan pasti menolong kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.